Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, ternyata masalah-masalah yang sering terjadi dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, dengan teman, itu pasti seputaran masalah uang. Kira-kira iya atau tidak? Loh, kok nggak jawab? Oke, saya ulangi lagi. Semua bentuk masalah dalam kehidupan kita, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah kerja, selalu seputaran uang, iya atau tidak? Iya. Nah, maaf saya berkata ini, bodohnya kita sebagai manusia. Seharusnya makin bertambah usia kita, itu ke belakang yang kita lewati, itu pasti sudah banyak masalah yang terjadi, bukan? Ada nggak orang hidup nggak punya masalah? Jawab, ada nggak orang hidup nggak punya masalah? Tidak. Kalau kita flashback melihat ke belakang bahwa waktu yang kita lewati sekian umur hidup kita sampai hari ini, itu pasti sudah banyak masalah yang terjadi. Nah, kalau kita hari ini bisa duduk manis, memuji Tuhan, bersukacita di sini, sebetulnya saudara dan saya ini orang-orang hebat atau orang-orang gak hebat? Ayo, hebatnya dalam hal apa? Ayo pemusiknya saya tanya, jawab, orang hebat atau tidak kita ini? Hebatnya dalam hal apa? Loh, bisa jawab hebat, kok nggak tahu hebatnya dalam hal apa? Ayo jawab. Nggak mikirin uang, bukan Pak, taruh tinggi. Sederhana dulu. Hebatnya itu karena kita sudah lolos dari begitu banyak masalah di belakang. Oke, saya beri contoh. Umurmu berapa? Lahirnya aja tahun berapa? 896. Oke, saya nggak ambil yang keluaran 80-an, masih terlalu muda. Saya ambil keluaran yang 60-an aja. Oke, kalau saya keluaran 50-an masalahnya. Nah, yang keluaran 60-an, kira-kira tahun 80-an ada masalah nggak di hidup orang itu? Ada. Nah, sekarang yang keluar 80-an, tahun 90-an ada masalah nggak? Saya tanya kamu ini. Kenapa? Tahun 90-an ada masalah nggak yang keluaran tahun 80-an? Ada. Tahun 2000-an ada masalah tidak? Ada. 2010-an ada masalah tidak? Nah, itu tadi yang saya katakan. Sebetulnya tanpa Tuhan pun, catat ini, tanpa Tuhan pun setiap orang itu sudah hebat. Kok nggak berani amin? Lu nggak usah ragu-ragu. Tanpa Tuhan pun. Maka itu konsep agama itu merusak Tuhan betul-betul. Saya mau katakan, konsep agama itu merusak Tuhan habis-habisan. Sebab buktinya, ayo kita jujur, orang-orang sukses, berapa persen yang kenal Tuhan? Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi mereka hebat. Masih berzina, masih mencuri, masih apa urusannya? Mereka hebat. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena banyak pendeta tersinggung untuk saya katakan, tanpa Tuhan pun orang bisa sukses. Nggak percaya. Sebab konsep sukses buat kita selalu menjadikan Tuhan itu nggak beda seperti orang pelihara tuyul, tahu itu? Yang untuk buat kaya. Nah, itu yang merusak. Maka itu kalau kita jujur pada diri kita sendiri, betapa hebatnya kita masing-masing dengan masa lalu kita yang begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan. Sekarang masih seger-seger gini. Betul? Kok nggak amin untuk diri sendiri? Amin. Jadi kalau umur kita makin tambah, dengan sudah melewati persoalan begitu banyak, seharusnya dengan masalah kita tuh makin pintar atau makin bodoh? Seharusnya. Ayo, makin pintar atau makin bodoh? Kenyataannya? Nah, ini dia. Maaf. Jujur betul. Kenyataannya banyak orang bodoh. Padahal sudah langganan yang namanya masalah. Maka itu seharusnya kalau masalah itu datang lagi, langsung senyum, ya kamu lagi kenal gue, itu loh. Loh, kenal kok memang masalah begitu kok, mau apa lagi? Nah, yang salah ketika masalah datang kita menangis. Nah, itu yang salah. Untuk apa masalah ditangisi? Toh sudah langganan ketemu mereka bertahun-tahun yang lalu dalam hidup ini. Betul tidak, saudara? Oke, dengan konsep ini lagi sekali saya katakan, tanpa Tuhan orang pun bisa hebat nggak? Bisa. Kalau gitu Tuhan itu untuk apa? Nah, ini masalah.
Justru masalah itu terjadi di hidup kita ketika kita menempatkan uang sebagai pengganti Tuhan. Itu masalah. Saya ulangi lagi ya, dari awal tadi kita sudah bicara, ya, hampir sebagian besar semua masalah dalam hidup kita itu pasti gara-gara uang. Lihat aja lah Indonesia ini. Korupsi banyak kan gara-gara uang. Pembunuhan berapa kali. Saya itu kadang-kadang mikir ya, orang-orang yang bunuh orang. Kok nggak belajar dari yang sudah ketangkep itu loh. Toh tetap ketangkap juga kok. Logikanya betul nggak saudara? Nah itu sebabnya banyak orang bodoh di dunia ini. Mau membunuh dengan cara apa saja nggak lama ketangkep karena polisinya lebih pintar. Kenapa yang membunuh itu kok nggak belajar gitu loh? Nggak usah dibunuh lah, ajak ngomong baik-baik. Loh, boleh nggak saya berpikir seperti itu? Nah itulah menunjukkan manusia itu bodoh. Kenapa? Karena uang. Dan hampir semua kasus karena uang. Nah, maka itu yang jadi masalah buat kita. Sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Catat ya. Masalah yang kita hadapi itu bukan masalahnya. Itu buahnya. Itu buahnya. Kalau kita ingin membuang buah dari pohon itu yang kita gak suka, jangan buang buahnya, ambil akarnya. Nah, akarnya itu pada uang ini. Baca dulu dah. 2 Timotius 6. Ya. Ayat 9 dan 10. Saya minta 2 orang baca gantian. 1 orang ayat 9, 1 orang ayat 10. Cepat yang sudah ketemu. 1 Timotius 6 ayat 9. Enggak usah dilayan. Cepat yang sudah ketemu. Tapi mereka yang ingin kaya. Stop. Yang ingin kaya, bukan kaya. Beda loh. Karena kata ingin itu yang menjadi masalah. Terus lanjut. Terjatuh ke dalam pencobaan. 1. Terjatuh dalam cobaan. 2. Ke dalam jerat. Jatuh dalam jerat. 3. Ke dalam berbagai jatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan. Terus 9 sudah selesai belum? Belum. Oh belum. Oke. Yang menenggelamkan manusia. Menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Hanya gara-gara 2 kata. Ingin kaya. Catat itu. Ngeri, saudara. Menjadi kaya tidak salah, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena ingin kaya itu yang menghancurkan orang. Saya percaya semua kita punya teman yang pernah hancur gara-gara ingin kaya. Sampaikan kepada banyak orang. Ayat 10, yang lain baca ayat 10. Ayo cepat. Karena akar kejahatan dialah cinta uang. Nah, stop. Akar segala kejahatan. Boleh nggak kalau saya ganti akar segala masalah? Sama nggak? Ya. Itu dia. Jadi dosa itu sendiri bukan itu masalahnya. Dosa itu buahnya. Akarnya apa tadi? Uang. Cinta uang. Ya lanjut. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, menyimpang dari iman. Hanya memburu uang. Kembalikan kata memburu dengan ingin kaya tadi. Hancur. Terus. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayo secara jujur. Tanpa kita baca firman ini, kita tahu nggak sih, manusia itu tahu nggak sih bahwa begitu banyak kehancuran hidup, kejahatan, narkoba contohnya. Yang ketangkap seberapa banyak? Itu penyebabnya gara-gara uang, memburu uang itu tadi. Lihat itu yang narkoba. Dengan modus operandi diselundupkan dengan cara apa saja, ketahuan. Harusnya orang itu belajar. Mau pakai apa saja ketahuan. Yang ditelan masuk perut ketahuan juga. Macam yang terakhir diselundupkan dalam serbuk susu, dalam mesin mobil, ketahuan. Tapi kenapa orang nggak belajar? Karena memburu uang. Ingin kaya. Udah habis belum ayatnya? Udah. Maka itu uang ini. Oke, sebelum kita pindah, lalu yang Papa mau apa pada kita? Ayat 8-nya coba. Ayo ayat 8 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Nah manusia jahat. Asal ada makanan, pakaian, rumah 4, mobil 10, berlian 2 on, mas berapa gila, itu masalahnya. Nah, manusia yang gak bisa berkata cukup, pasti dia ingin kaya. Sederhana bukan? Saya ulangi lagi. Manusia yang gak bisa berkata cukup,
dia pasti ingin kaya. Dan kalau ingin kaya jadi apa tadi? Tadi tulis 9, masa lupa. Hancur, rusak, terjatuh. Wih, ngeri sekali. Jadi hari-hari ini, siapa yang sedang punya masalah dalam hidup? Berarti masalahnya karena akarnya apa tadi? Cinta uang. Itu akar segala kejahatan. Cinta uang. Ayo kita kejar. Kenapa sih cuma cinta uang aja kok efeknya sebegitu besar? Impact, dampaknya begitu ngeri, hanya cinta uang. Saudara ingin tahu? Kita buka Matius 6:24. Hanya gara-gara cinta uang kok sampai begitu parahnya. Dan ini ayatnya. Siapa yang punya pengalaman, mungkin temannya, mungkin keluarganya sendiri, saudaranya, tetangga. Suami istri baik-baik tadinya. Tiba-tiba saudara dengar dar. Mereka ribut mau cerai. Teliti. Kalau nggak karena seks, perselingkuhan, yang paling besar karena uang. Karena uang. Betul tidak? Ini uangnya. Kenapa? Tak seorang pun baca sama-sama 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Itu terjemahan yang betul. Berarti dengan firman ini Tuhan Yesus memberitahu kita siapa saingan dia. Jangan bilang setan loh. Siapa saingannya? Uang. Uang saingannya. Jadi di seluruh dunia ini, catat ya saudara, ini firman ini luar biasa. Di seluruh dunia ini hanya ada 2 Tuhan. Siapa dan siapa? Yesus dan uang. Tuhan itu ternyata cuma 2, Yesus dan uang. Nah, ke siapa kita harus memilih? Nah, saya kembalikan ke 1 Timotius 6 tadi. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Berarti kalau kita cinta Tuhan yang satu, akar apa? Lawan katanya. Tuhan yang satu apa? Loh, itu tadi lu. Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, cinta Tuhan uang itu akar segala kejahatan. Nah, kalau cinta Tuhan Yesus, kebaikan, kebenaran, hidup yang merdeka, hidup yang diberkati. Itu saja. Oke, saya lanjutkan. Siapa masih ingat? Tuhan Yesus pernah berkata, Bu Frida, nanti saja, nggak usah sibuk. Ini penting dengar firman Tuhan. Urusan yang lain nanti. Beri waktu sebentar saja untuk Papa kita bicara ya. Ayo, serius. Saudara dengar. Kalau tadi saya katakan di ayat 8, 1 Timotius 6. Ya, untuk melawan cinta uang, tamak uang adalah apa? Bisa berkata cukup untuk itu. Kalau kita bisa berkata cukup, pasti luar biasa. Nah, justru karena nggak merasa cukup, maka hancur. Oke, saya ingatkan. Siapa yang ingat Tuhan Yesus tegas berkata, hanya ada satu kelompok orang yang sulit masuk surga. Siapa orang itu? Bukan pezina loh ternyata. Bukan pembunuh. Siapa yang dia katakan susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu kalau saya ingin kaya, masuk neraka, catat itu baik-baik. Lu serius kok? Lu betul enggak? Maka itu kalau ada banyak gereja yang mengkhotbahkan sukses, diberkati, berhasil, percayalah, ngeri. Kalau saudara jemaatnya cepat keluar dari situ sebelum masuk neraka bersama pendetanya. Cepat. Lu serius saudara? Gereja yang mengajar hanya kaya, diberkati, sukses, pasti berhasil. Itu membuat yang mendengar masuk neraka semua. Kenapa? Saya meneliti karena buat saya firman itu kejam loh. Loh, betul tidak? Bukankah dunia mengejar kekayaan? Ya atau tidak? Jawab. Tapi justru Yesus satu-satunya Tuhan yang melawan arus. Orang kaya itu susah masuk surga. Saya menemukan 3 hal yang menyebabkan orang kaya susah masuk surga. Catat. Menurut saudara, orang miskin atau orang kaya yang pelit? Ayo gak usah ragu-ragu, cepatan. Orang miskin atau orang kaya yang pelit? Ternyata orang kaya.
Kenapa orang kaya pelit? Saya berikan 2 bukti. Siapa masih ingat berapa tahun yang lalu di RCTI kalau hari Rabu sore ada program minta tolong? Pernah lihat? Nah, orang kaya jarang lihat, masalahnya itu. Padahal yang buat film itu saya kenal baik 2 pendeta. Papa mantu dengan anak mantu. Papa mantu namanya pendeta Gideon Tanbunaan, ada di Cimahi sekarang. Anak mantu namanya pendeta Eko, ada di Ungaran. Pendeta Eko ini orang yang seneng animasi, multimedia, wah banyak sekali. Nah, suatu hari mereka 2, papa mantu dan anak mantu ini punya ide. Bagaimana cara menyadarkan orang kaya di Indonesia ini ya? Nah, mereka punya ide dapat buat program candid kamera itu. Nah, satu kali stop, saya tunggu-tunggu kok nggak ada lagi. Terus saya telepon, kenapa dihentikan? Sudah banyak yang tahu. Oh ya sudah kalau gitu. Karena itu yang paling, waktu itu ratingnya paling tinggi di RCTI itu program minta tolong. Nah, yang pernah nonton, perhatikan, saya sering. Kalau saya itu nonton, saya telefoni teman-teman saya yang kaya, nonton sebelum kamu masuk neraka, nonton, saya bilang. Loh serius, itu penting untuk orang kaya itu. Ayo, yang pernah nonton masih ingat? Yang suka menolong yang kaya atau yang miskin? Itu yang saya kagum. Fakta, pemulung, tukang becak, nolong. Ingat adegannya? Kalau yang aktornya ini lagi mau jual sesuatu, datang yang turun mobil, yang pakai pakaian parlente, pakai nolak, maaf. Tapi yang miskin-miskin, suatu kali ada tayangan, ibu-ibu, dia pemulung. Nah, aktornya ini perempuan mau jual daun pisang. Dia sudah keliling, adegannya cukup panjang, nggak ada yang mau. Terus ibu ini tanya, si pemulung ini, untuk apa jual daun pisang? Kenapa nggak jual plastik saja? Zaman sekarang mana ada orang pakai daun pisang? Kan bagus nasihatnya. Terus orang ini aktornya cerita, anak saya di penjara karena saya mau beli makanan untuk anak saya. Saudara, di adegan itu ibu pemulung ini nangis. Nah, karena tahu nangis, yang jual pisang, daun pisang nggak jadi. Sudah jangan dibeli. Secara orang lain, nggak usah. Loh kenapa? Dengar ceritanya. Karena anak saya pun lagi di penjara. Jadi saya ingat ibu, ingat diri saya sendiri. Tunggu ya. Dia tinggalkan gerobak isi barang-barang bekas itu. Dia masuk ke dalam pasar. Dia keluar bawa bungkusan kantong kresek hitam isi beras. Dan ternyata dia nggak jadi beli daun pisang itu. Suruh bawa pulang. Bayang, kenapa orang kaya pelit? Ya kalau nggak pelit nggak kaya, gitu aja tuh balik lagi. Loh, betul tidak? Kalau nggak pelit mana bisa kaya? Maaf, dengar ini. Disebut kaya itu kan karena angkanya. Kalau baca majalah Forbes, daftar orang kaya, kan angkanya. Nah, supaya angka ini jangan turun, harus naik. Diapakan? Diapakan? Ditahan dan ditambahi. Semalam saya di sebuah sekolah, ya, ini bukan sekolah Kristen, ini sekolah Buddha. Saya kaget kalau saya dipanggil, saya pendeta. Ternyata sekolah ini sedang punya masalah, hampir tutup. Nah, di situ ada rombongan Buddha Suci datang. Tahu Buddha Suci yang di pik itu, yang gedungnya warna abu-abu, tinggi kayak kapal raya suci. Itu luar biasa. Gereja harus bertobat, malu pada kelompok suci ini. Luar biasa. Setahun 12 kali mereka buat pengobatan gratis, operasi katarak gratis, operasi sumbing gratis di seluruh Indonesia. Setiap bulan sekali. Dan biayanya enggak main-main. Satu kali saya operasi katarak, itu dokternya itu muslim. Nah, dia tahu saya tinggal di Papua. Oh, saya pernah ke Biak, Pak. Oh iya? Bikin apa, Dok? Operasi katarak. Loh, oh iya, kapan, Dok? Saya pikir tugas. Enggak, saya dengan suci. Kan saya pikir, dokter kan Islam. Suci kan Buddha. Nah, itu hebatnya suci, dia bilang. Kami Islam pun harus belajar. Buddha Suci itu merekrut semua orang tanpa lihat siapa agamanya. Dan yang hebat, Pak, dia cerita, kami itu nggak dibayar dan kami memang nggak mau dibayar. Oh iya. Jadi dokter-dokternya pun sampai rela sudah nggak dibayar. Dok, kok bisa begitu? Saya mancing saja. Ini bekal saya ke akhirat nanti. Kalau saya nggak bisa memberi uang pada orang-orang miskin, karena anak saya juga butuh biaya, saya mau bagi keahlian saya.
Wih, luar biasa bukan? Kapan anak-anak Tuhan yang maksudnya dengan sungguh-sungguh, tidak pernah mikir macam-macam. Ini alasan pertama kenapa orang kaya susah masuk surga. Karena pelit. Nomor 2, waktu saya masih kecil saya tanya pada anak-anak. Anak-anak itu jawabnya gini. Saya tanya anak-anak, harta itu menurut kalian berat atau ringan? Berat om, berat. Logikanya masuk akal nggak anak-anak berkata harta itu berat? Loh, masuk akal tidak? Nah, karena ada di Matius 6:24, orang kaya itu bahasa Jawa ini. Tahu kata ganduli? Apa bahasa Indonesia ganduli itu ya? Menahan ya. Tahan jangan sampai terangkat, jangan sampai terangkat. Orang kaya itu pasti mempertahankan hartanya atau tidak? Loh, konja jawab, ya pasti dong. Nah, dengar. Waktu Tuhan mau angkat dia, ini pakai logika anak-anak. Waktu Tuhan mau angkat dia, Tuhan keberatan, kok nggak terangkat-terangkat ini orangnya, kenapa? Itu logika anak-anak. Maka itu orang kaya susah masuk surga. Tapi kaya yang bagaimana supaya Tuhan berkenan? Jawabannya kaya yang di hadapan Tuhan. Apa itu kaya di hadapan Tuhan? Yaitu kaya hanya Tuhan yang tahu. Karena kekayaan orang itu nggak ada di ATM-nya atau di saldonya, adanya di kerajaan surga. Maka Yesus berkata, simpanlah hartamu di tempat nggak ada pencuri, nggak ada ngengat. Maka itu ayo, jangan segan-segan cari duit sebanyak-banyaknya. Oh, nggak berani amin. Untuk jadi berkat. Kalau kaya seperti itu pasti nggak akan kesulitan masuk surga. Saudara, saya akan akhiri supaya saudara bisa cepat kerja. Dengarkan ini. Saya dengan istri kami sangat diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan melimpahkan kekayaannya sungguh-sungguh hebat. Dan makin kami diberi, kami makin memberi. Terus begitu dalam hidup ini. Saya mau cerita berapa hal supaya saudara tahu. Tanggal 8 Februari lalu, saya dapat SMS yang luar biasa. Coba ya supaya saudara bisa ikut baca. Ya, kamu mau coba sini, tolong bacakan ini supaya tahu. Tolong bacakan. Ya, ini anak dari Halmahera Utara. Namanya Gral Taliawo. Salam Papi Daniel, info puji Tuhan. Tanggal 8 Februari lalu, Gral sudah wisuda S2 Sosiologi di kampus UI Depok. Terima kasih banyak untuk dukungan doa dan finansial selama studi. Gral doakan agar Papi tetap setia melayani Tuhan dan senantiasa menjadi berkat. Amin. Tuhan menolong Papi selalu. Gral Taliawo. Tunggu dulu Elon. Kalau saya hitung, ini master yang ke-48 saya luluskan anak ini. Terus lihat yang berikut. Saya kagum. Ya, dia dari Halmahera Utara sana, saudara. Ini anak Nias. Sampai hari ini di kampung anak ini belum ada listrik di Nias sana. Shalom Papi, besok saya akan wisuda ya. Tanggal berapa ya? 21 Februari. Oke. Terus? Saya mendapat IPK 3,81. Predikat cum laude. cum laude. Ya. Saya pengen pulang ke Nias dulu Papi, tetapi biaya tiket pulang tidak ada Pak. Nah, saya teruskan. Tunggu dulu. Waktu saya baca ini cum laude, dan saya hitung, loh kok cepat benar. Ternyata dia kuliahnya 7,5 semester. Dia berjuang betul-betul. Dia menghargai uang yang saya beri kepada dia. Saudara, saya tahu cita-cita anak ini. Waktu dia mau masuk, saya tanya, untuk apa kamu? Saya bilang saya mau jadi pengacara di Nias. Karena banyak orang Nias yang tertindas oleh orang-orang kuat, oleh orang-orang kaya, oleh pejabat yang gak ngerti hukum. Saya mau jadi pembela mereka. Sekarang dia sedang ngambil lisensi untuk lawyernya. Saya baru kemarin sempat terlambat bayar, sehingga harus kena denda saya ini, saudara. Coba bacakan ini tanggal berapa? 8 April ya. Shalom Papi, kemarin Sabtu saya sudah ikut seleksi dan lolos PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Ya. Biaya pendidikannya naik. Tadi kamu nyanyi keras, sekarang kan baca kok pelan, kenapa? Biaya pendidikannya naik dari 3,9 juta menjadi 5 juta. Nah, karena saya terlambat, saya ada di daerah lain, nggak ada sinyal, dia nggak masuk menghubungi saya. Ya udah, terus itu. Tanggal berapa tadi? Terus
Sisa biaya 3 juta bisa dicicil 2 kali. Batas pembayaran tanggal 14 April Dan ini sebesar 1,5 juta. Sementara sisanya bisa dibayarkan paling lambat tanggal 20 Mei. Oke, terima kasih. Kalau saya hitung, ini S1 yang ke-380 sekian saya luluskan. Ini dari Atmajaya Yogyakarta. November 2013 yang lalu, saya meluluskan doktor yang kelima. Namanya Eliezer Tarigan dari UI, Ekonomi. Kalau Tuhan kehendaki, bulan depan Mei akan lulus doktor yang ke-6 dari UI juga. Dia jurusan sosiologi. Nah, dia, mungkin anak-anak saya kali ya. Dia akan mempertahankan disertasinya Mei bulan depan ini. Oke? Nah, itu perjuangan hidup saya. Saudara bayangkan kalau kami nggak kaya, bagaimana bisa nyekolahkan orang begitu banyak? Yang dokter aja sudah 11 orang lulus dokter umum. 11. Dari 11 itu 2 yang saya lanjutkan spesialis. Sekarang saya sudah punya 2 spesialis, 1 spesialis anak, 1 spesialis bedah. Dari bedah ini saya lanjutkan lagi, dia sudah selesai onkologi. Dan sepanjang kami hidup, kami akan terus berjuang untuk anak-anak itu. Ngerti ya? Tuhan percayakan kami sekarang, kalau saya hitung ada 64 sekolah yang Tuhan percayakan di 11 provinsi di Indonesia ini. Dan 80% dari 64 sekolah itu sekolah gratis. Saudara bisa bayangkan sekolah itu mahal biayanya. Tapi kami tidak merasa berat, Tuhan cukupi sampai hari ini. Karena apa? Dia tahu berat itu lari kemana. Maka itu tadi malam waktu bicara di depan satu yayasan sekolah, saya bicara tentang kenapa kesulitan sekolah ini. Karena gak ada yang mau berkorban. Itu aja masalah. Nah, maka itu bagi saudara yang sekarang belum kaya, belajarlah untuk berani memberi. Supaya kalau sudah kaya tidak pelit. Oh enggak, amin. Sudah biasa, betul itu. Itu yang Tuhan mau. Oleh anugerah Tuhan, saudara. Tentu percayakan saya itu bisa beli rumah banyak sekali. Kan sombong. Kenapa? Dan rumah itu bukan atas nama saya. Kalau saya hitung, ada tim, ya, ada satu anak kami yang pengacara, dia yang data semua aset ini, walaupun atas nama yayasan, atas nama orang, saya nggak mau terlibat, walaupun itu uang saya yang saya pakai. Kira-kira sekarang ada 60-an sertifikat rumah yang saya sudah pernah beli di sekian banyak provinsi. Kenapa saya beli rumah di banyak provinsi, kota-kota? Supaya orang-orang yang keluar dari penjara bisa dapat tempat. Dan anak-anak jalanan bisa ditolong. Ini tadi dia berjalan di taksi, saya lagi nawar rumah di Bogor. Persis di Jalan Bangka, di pintu masuk Baranang Siang Terminal. Dia minta 6M. Orangnya kenal saya. Kan padahal nggak punya uang. Saya nggak pernah punya uang. Tapi Tuhan saya punya uang banyak. Saya bilang begitu. Ini masih dalam negosiasi. Untuk siapa? Bukan untuk kami tinggal. Untuk anak-anak jalanan di seputaran terminal itu. Ada yang bilang, sebentar lagi terminal itu mau dipindah. Saya bilang sejak 6 tahun lalu saya sudah dengar terminal itu mau dipindah. Nggak dipindah sampai hari ini. Nah, kalau saya harus nyari rumah yang mau dekat terminal sana, sampai kapan nih anak-anak di terminal sampai ngurus? Ngerti ya cara itu? Kami sangat diberkati, saudara. Saya bilang pada pemerintah, memang belum tahu nih bagaimana, tapi urusan nanti. Kalau Tuhan mau pasti bisa, kan bukan untuk saya. Maka itu hidup saya nggak punya masalah, karena akar kejahatannya saya suruh buang jauh-jauh. Oh enggak, amin. Apa tadi akar kejahatan? Cinta. Jadi siap jadi kaya? Betul? Apa bedanya cinta dan gak cinta? Gimana caranya? Buktinya? Supaya gampang. Ayo. Nah, kalau gak cinta, pergi sana. Sana cepat. Nah, itu dia. Betul Ibu Frida. Karena Ibu Frida ngalami. Seorang yang kerja di perusahaan harus bangga. Bahwa pemilik perusahaan ini orang hatinya luar biasa. Berapa ribu anak-anak yang mereka sudah santuni. Maka itu besok kalau saudara kaya, ingat iman mereka. Jadi ayo berjuang terus, amin. Jadi takut kaya atau tidak? Asal? Nah itu dia pintar semua kalau begitu. Sudah lulus. Tuhan memberkati saudara semua.